Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Mei 2022. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Eee, Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan yang sangat general dari energi yang juga umum ya, karena aku publish secara umum, jadi ini bisa resonate, bisa tidak, sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai dengan kondisi kamu pada saat ini. mmm Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan kalau nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan cara aku membacakan, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kamu temukan yang nggak bikin kamu nyaman, silahkan move on, cari yang memang sesuai dengan kriteria kamu masing-masing. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya ya. Oke, yuk kita mulai pembacaan energi cinta asmara yang aku akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk single dan yang berikutnya adalah untuk couple buat masing-masing zodiak. Leo yang single ya. Ini adalah pembacaan untuk kalian Leo single cinta asmara untuk bulan Mei 2022. Waktu aku lagi shuffle ada kayak message gitu ya. Aku melihat ada seseorang yang mungkin sedang ada pertimbangan, ada sesuatu yang dia lagi pikirin, ingin dia lakukan gitu ya, ataupun ingin dia katakan. Tetapi, kayak rasanya itu perasaan dan pikirannya tuh lagi tidak tenang. Maka dia jadi kayak, apa ya, menghadapi situasi ini tuh nggak clear gitu loh, nggak begitu clear, hanya, berdasarkan emosi dan dorongan-dorongan saja gitu ya. Nah, tadi aku mendengar adanya pesan jangan cepat mengambil keputusan di saat kamu sedang, tidak stabil secara emosional ya, secara pikiran kamu juga lagi nggak tenang, sehingga kamu tidak bisa berpikir juga dengan tenang dan melihat segala sesuatunya jauh ke depan. Apakah ini baik? Apakah ini benar? Apakah ini bisa jadi malah membuat kamu di dalam satu situasi yang tidak mengenakan untuk kamu ya. Oke, mmm, yuk kita lihat apa katanya tarot ya. Queen of Cup dalam keadaan terbalik ya kan, perasaan yang nggak tenang, mmm, kayak lagi terombang-ambing ataupun seperti kayak sebuah kapal yang ada di dalam lautan yang penuh dengan, badai gitu loh. Jadi kayak mungkin buat beberapa dari kalian lagi galau, lagi gundah, gelisah, dan lain sebagainya. Tetapi juga aku lihat di sini buat beberapa dari kamu tuh, mungkin tidak begitu memperhatikan ataupun tidak mempedulikan, apa yang apa ya, dampak-dampaknya terhadap diri kamu, tetapi ini kayak sesuatu yang dorongan-dorongan emosi gitu loh, dorongan-dorongan emosi. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, belum bisa ataupun, lagi tidak bisa gitu ya, mengontrol atau mengendalikan emosi kamu, dan ini bisa mempengaruhi apa yang kamu pikirkan, bagaimana cara kamu memandang, ataupun hal-hal yang kamu lakukan gitu. Nah, biasanya kalau lagi menghadapi situasi dan kondisi yang semacam ini, lebih baik kita menenangkan diri dulu gitu ya, sehingga kitanya pun kayak calm down dulu, tenangin, sehingga kita juga bisa melihat situasi dan kondisinya juga lebih tenang, pikiran lebih tenang, sehingga kitanya bisa berpikir juga dengan jernih ya. Buat beberapa dari kamu, ini ada rasa insecure ataupun rasa tidak nyaman, baik dalam situasi dan kondisi ataupun terhadap diri sendiri. Kadang-kadang ini membuat kita kehilangan, rasa percaya diri kita gitu ya, ngerasa nggak pantas, ngerasa, kurang, ngerasa lemah, dan lain sebagainya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin di bulan Mei ini, apa ya, ya emosinya tidak stabil, dan aku lihat juga mungkin lebih sensitif gitu ya, lebih mudah untuk ke-trigger gitu. Nah, ini dibutuhkan ketenangan di sini. Oke, kita lihat lebih dalam ya.
Six of Pentacles dalam keadaan tegap, The Lovers dalam keadaan tegap, dan The High Priest dalam keadaan terbalik. Buat sebagian dari kamu, ini aku lihat ya lagi berusaha mendapatkan keseimbangan, mendapatkan balance kamu ya. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ada orang-orang ataupun ada hal-hal yang menuntut kamu untuk bisa fokus gitu ya, ataupun untuk memberikan perhatian ataupun mengerjakan sesuatu. Mungkin ada orang yang memang butuh perhatian kamu, pertolongan kamu gitu ya. Tetapi ini juga bisa kalau di dalam masalah cinta asmara, kamu mungkin lagi deket sama orang, lagi mungkin banyak share gitu ya, share perasaan, mungkin pengalaman dan lain sebagainya. Ada tempat untuk kamu membagi perasaan kamu, membagi cerita kamu, membagi beban kamu. The Lover card. Kalau yang aku lihat ya di sini kamu buat yang tadi ya, yang kamu berusaha mendapatkan keseimbangan balance kamu supaya kamu tuh bisa mendapatkan kenyamanan, keharmonisan di dalam hidup kamu. Cuma mungkin kalau di sini tuh aku lihat banyak option-option gitu ya yang kamu hadapi. Dari situasi kamu tuh banyak pilihan-pilihan dan option-option. Tetapi kayak kamunya itu tidak, rasanya tuh kayak nggak bisa memilih ataupun tidak bisa menentukan ataupun tidak bisa memutuskan gitu ya. Apa sih yang harus kamu lakukan? Apa yang nggak harus kamu lakukan gitu loh. Karena the High Priestess di sini aku melihat seperti ada hal-hal yang masih belum kamu mengerti dan ini membuat kamu agak stres gitu ya. Mungkin membuat kamu juga jadi agak frustasi ya, mungkin ada hal-hal yang tidak terselesaikan ataupun belum terselesaikan dengan proper gitu ya, dengan baik, sehingga masih banyak kebingungan, hal-hal yang bikin kamu bingung gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu, ini seakan-akan ada hal yang kamu ngerasa ini tuh mengganggu pikiran kamu, mengganggu perasaan kamu jadi nggak bisa tenang gitu ya. Mungkin ini berhubungan juga dengan hal yang terjadi di masa lalu, ataupun ini ya, bisa juga terjadi dengan orang yang kamu dekat. Buat sebagian dari kamu yang tadi aku bilang, mungkin kamu sedang dekat dengan orang, dan orang ini orang yang apa ya, yang sudah apa ya, banyaklah berbagi gitu ya. Dan mungkin dia menawarkan mau nggak jadian sama gue, atau mau nggak kita ini punya hubungan yang lebih serius lagi gitu. Karena kalau yang aku lihat di sini dengan adanya the Lover cards di sini, kamu punya pilihan ataupun orang ini yang punya pilihan. Mungkin kamu sedang dekat dengan orang dan kamu punya ketertarikan sama orang, tetapi mereka masih ada di dalam satu hubungan gitu ya. Dan ini yang membuat kayak mungkin gregetan gitu ya, mungkin ini yang jadi penghalang padahal kamu mungkin sudah punya perasaan gitu, ataupun ini bisa sebaliknya. Dan hal-hal ini yang bikin kamu tuh rasa kehilangan ketenangan itu gitu ya. Mau gue terima apa enggak, atau mau gue terusin apa enggak gitu loh, ngedeketin orang ini atau enggak. Tetapi gue juga nggak mau jadi pilihan gitu ya. Tetapi sepertinya ada hal-hal yang ditutupi yang masih belum bisa gue mengerti dengan situasi dan kondisi ini. Cuman rasanya kalau aku lihat dengan adanya Six of Pentacles ini, kalau ini adalah kalian yang sedang dekat dengan seseorang, tetapi mendapatkan halangan ini, kamu secara pasti tidak pasti gitu ya. Mungkin kamu juga merasakan bahwa ini bukan hanya satu jalur, tetapi kalian juga merasakan mungkin mereka punya perhatian yang sama, mungkin mereka punya ketertarikan yang sama, mungkin mereka benar-benar yang ngasih waktu, ngasih perhatiannya gitu, dan mungkin kalian ngerasa ketulusan daripada orang ini gitu. Dan kamu ingin nggak berhenti di sini aja gitu loh, kalau yang aku lihat di sini gitu ya. Ingat ya, ini bisa terbolak-balik, tetapi aku ngomong aku kamu tuh untuk mempermudah. Tetapi kayak
kamu masih belum bisa percaya 100% gitu loh. Karena rasanya seperti ada yang mungkin kamu tidak ketahui eh, ataupun yang mungkin kalian rasa kok kayaknya em, mereka nggak beritahukan gitu loh ke kamu. Ini seperti kayak hubungan antara dua orang, tetapi rasanya mungkin di dalam hubungan, tetapi nggak jelas statusnya, makanya kalian ada di dalam pembacaan single gitu. Cuman apa yang dilakukan mungkin ya seperti orang yang sudah berpasangan gitu ya. Oke. Eight of Cup dalam keadaan terbalik. Wheel of Fortune dan Ten of Cup. Kamu mungkin takut ini hanya impian, ini hanya halusinasi, gue takut halu, gue takut berharap ketinggian tentang situasi yang sekarang sedang terjadi gitu ya sama kamu. Karena aku lihat juga the Eight of Cup di sini, ada Eight of Cup ya, seseorang itu meninggalkan. Tetapi dengan adanya Wheel of Fortune seakan-akan kayak seorang yang berubah-ubah gitu loh. Nanti dia datang, nanti dia pergi, nanti dia datang, nanti dia pergi. Dan orang ini mungkin masih belum bisa menetapkan gitu ya, apa yang ingin dimauin sama dia, apa yang ingin dilakukan sama dia. Sehingga orang ini ya on off, kadang anget, kadang dingin gitu ya. Dan ini bisa jadi yang mengaduk-ngaduk perasaan kamu. Ini tuh kalau yang aku lihat secara garis besar eh, ceritanya, kamu tuh perasaannya tuh lagi kayak aduk-aduk gitu ya. Ini bisa jadi dari situasinya yang kamu sedang melihat gua harus ngapain, yang tadi aku rasakan waktu aku lagi shuffle. Ini bisa jadi disebabkan oleh seseorang yang kamu juga nggak jelas dia tuh maunya apa, dan orang ini tuh kayak lama-lama tuh bikin gue frustasi deh. Sebentar dia datang ke seakan-akan dia punya perasaan sama gue, seakan-akan kita punya perasaan yang sama, keinginan yang sama gitu ya. Tapi sebentar dia pergi dan kayaknya dingin, nanti datang kayak nggak ada apa-apa, nanti sebentar dia ngomongnya apa, besok dia ngomongnya apa, tingkahnya sebentar sangat sangat hangat, besoknya kayak dia nggak ada rasa apa-apa sama gue. Dan hal-hal yang kayak gitu yang bikin kamu sebentar kayaknya diterbangin tinggi, terus sebentar dihempasin, diterbangin tinggi, sebentar dihempasin. Dan kamu kayak nggak tahu gitu loh, nggak tahu maunya apa. Dan mungkin ini yang kamu sedang pikir, apa gue tanya ya, apa gue konfront ini orang, atau kalau gue apa sih yang harus gue lakuin gitu. Sedangkan kamu juga nggak mau terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu ya. Cuman dari apa yang kamu rasakan, kamu lihat apa yang kalian obrolin dan lain sebagainya, mungkin ya itu kayak kamu tuh ngelihat sisi-sisi yang berbeda yang bikin kamu tuh jadi juga nggak jelas. Cuman kalau yang aku lihat di sini dengan adanya si Ten of Cup gitu ya, ada harapan di sini dari kamu gitu ya. Kamu menginginkan sesuatu, menginginkan hal yang lebih dari apa yang kamu punya dengan orang ini, yang bisa lebih serius, mungkin dapat masuk ke dalam satu hubungan. Cuman kalau lagi dalam situasi ini, daripada berprasangka, daripada menduga-duga, aku sih melihat gitu ya, dengan melihat orang yang kamu hadapin mungkin apa ya, frekuensinya berubah-berubah gitu ya. Kayak kita misalnya lagi zaman dulu nih ya, kalau misalnya lagi mau dengerin satu stasiun radio tapi nggak jelas gitu loh frekuensinya, mungkin di tengah-tengah, atau kita kan harus mengadjust. Nah, kalau yang aku lihat di sini, daripada kamu membiarkan, mungkin kamu sudah membiarkan hal ini beberapa waktu gitu ya, eh, dan bisa jadi di saat kamu mungkin mengarahkan gitu loh topiknya tuh ke arah hubungan antara kamu dan dianya mungkin seperti apa ya, kayak berbalik arah gitu loh.
Mungkin pas lagi deket-deket, tiba-tiba ada seseorang yang ngomongin soal masalah hubungan atau komitmen gitu ya, orang ini malah kayak mungkin belum siap ataupun malah menjauh gitu ya, dan kamu nggak tahu. Ya ini ya kalau kamu gimana ya cara ngomongnya ya, daripada bingung, mendingan dijelasin gitu loh. Daripada kamu daripada mendelay-delay gitu ya, dan hidup dalam ketidakpastian, berharap dalam ketidakpastian dan dalam ketidakjelasan menghadapi orang yang gak jelas, lebih baik dijelasin. Kalaupun mereka tidak mau menjelaskan juga, kalaupun mereka misalnya nggak mau bicara gitu ya, ya itu udah merupakan jawaban. Ngerti nggak? Kadang-kadang kita berandai-andai, dan andai-andai itu yang membuat kitanya jadi terombang-ambing. Andai-andai itu membuat kita terperangkap dalam harapan-harapan yang belum tentu juga benar, ataupun praduga yang juga belum tentu benar. Sehingga kalau aku lihat di sini lebih baik dijelaskan. Kalau kadang-kadang orang menganggap orang yang tidak mau ngomong ataupun tidak mau bicara gitu ya, dia belum memberikan jawaban. Itu sudah jawaban. Orang yang tidak mau silent, it's a loud answer gitu ya. Silent ataupun diam itu adalah juga jawaban yang kencang gitu loh, terhadap sesuatu yang pertanyaan yang kamu mungkin tanyakan. Itu merupakan jawaban juga. Kalau memang kita mau melihat kenyataan, kalau memang kita tidak terbutakan oleh ataupun terbuai dengan harapan-harapan dan impian-impian dan imajinasi-imajinasi, dugaan-dugaan kita. Kalau kita emang benar-benar, oke, gue harus tanyain, gue harus jelasin. Oh, mereka nggak mau. Oh, berarti mereka emang nggak ada interest. Oh, mereka emang nggak pengen ke sana. Oh, mereka emang hanya pengen berteman aja. Oh, ya sudah, itu udah jawaban, bukan? Tapi kadang-kadang, tapi perbuatan mereka, kata-kata mereka, perhatian mereka, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam harapan-harapan dan ekspektasi yang sering kali mentrap kita. Nah, ini harus kita bisa lihat dengan lapang dada gitu ya. Dan ini the Queen of Cup, jangan melakukan sesuatu saat perasaan kamu sedang tidak menentu, tidak balance ya. Oke, ini adalah untuk Leo yang single. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste. Leo yang berpasangan, energi cinta asmara Mei 2022 untuk kalian yang aku identifikasikan sebagai Leo. Waktu aku lagi shuffle, aku melihat mungkin kalian sedang kayak bisa jadi ada sesuatu yang membuat kamu tuh merasa harus mulai melakukan sesuatu untuk segala cara untuk bisa mempertahankan hubungan dan hubungan kalian ya dengan seseorang ini. Karena yang aku lihat kayak kamu mungkin ngelihat tadinya gitu ya, hal-hal yang terjadi ini mulai mengganggu kamu. Tapi kamu juga mungkin melihat kok kayaknya hubungannya mungkin flat, ataupun mungkin seseorang kelihatan udah kehilangan selera gitu ya, gairahnya di dalam hubungan ini. Tetapi kamu masih punya keyakinan gitu ya, masih punya keyakinan akan hubungan ini masih bisa dibuat berfungsi ataupun berjalan. Sehingga kamu ngerasa gua harus membuat mungkin hal-hal baru ataupun melakukan segala upaya untuk bisa bikin anget lagi nih, bikin orang yang bersama kamu berselera lagi, bergairah lagi, supaya nggak bosen gitu ya, supaya bisa mempererat lagi. Tapi tetap kayak punya pikiran ya whatever will be lah gitu ya, kisera-sera lah. Pokoknya gue akan ngelakuin apa yang bisa gue lakukan, mungkin mencoba petualangan-petualangan baru, hal-hal baru gitu ya dengan mereka, dengan harapan
ya hubungan kamu bisa hangat lagi. Itu yang aku rasakan ya. Tapi kita lihat apa katanya tarot. Page of Pentacles ya. Page of Pentacles itu melakukan ataupun belajar ataupun berbuat sesuatu yang nyata, sesuatu yang real gitu. Ini juga dalam masalah cinta dan asmara, ini seperti usaha, upaya yang dilakukan secara real, bukan hanya janji, bukan hanya kata-kata, bukan hanya angan-angan, tetapi melakukannya secara nyata gitu ya. Tapi ini pun juga mengenai belajar. Mungkin mempelajari, belajar mengenai pasangan, belajar mengenai hubungan ini. Buat beberapa dari kalian mungkin ini adalah hubungan yang juga mungkin masih terbilang baru, bisa jadi di mana kalian masih berusaha adaptasi, berusaha belajar satu sama lain tentang hubungan kamu, ataupun kamu masuk ke dalam satu tingkat yang lebih lagi di dalam hubungan ini. Mungkin buat beberapa dari kamu baru menikah gitu, jadi banyak hal yang perlu kamu pelajari ya. Tetapi ini seperti memulai melakukan, belajar, mengerjakan upaya dan usaha ya yang dilakukan secara real. Three of Swords hampir sama kayak yang tadi aku bilang sama kamu waktu aku lagi shuffle. Three of Swords itu menahan agar mencegah supaya satu hubungan ini atau perasaan ini tidak hancur. Mencegah agar hubungan ini berantakan dan akhirnya menemukan akhir. Dan di sini kalau yang aku lihat dengan dua kartu pertama, kalian sedang berusaha dan berupaya untuk bagaimana caranya bisa mempertahankan si hubungan ini supaya tidak berantakan gitu ya, jangan sampai berakhir. Dan mungkin buat beberapa dari kamu berusaha untuk bisa mengerti, kamu bisa belajar untuk mengubah hal-hal yang bisa diubah, ataupun sama-sama belajar juga bisa gitu ya, sama-sama mengupayakan. King of Swords dalam keadaan tegap ya, dan the Moon card dalam keadaan tegap juga. Cuman kamunya pun masih belum bisa jelas. Kalau aku lihat di sini masih belum melihat bahwa ini tuh bisa apa enggak. Ataupun mungkin ini adalah mengenai orang yang kamu dealing gitu ya. Mereka mungkin terlihat seperti sekretif, apa yang mereka omongin, apa yang mereka buat kamu percaya, tapi kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang off, ataupun sesuatu yang mungkin bisa jadi ditutupi. Di depan kamu lain, di belakang kamu lain, bisa jadi gitu ya, tetapi ini belum menemukan satu kejelasan. Kalau aku lihat dengan King of Swords ini, kamu sedang lagi mencari strategi yang terbaik untuk bisa mengerti secara utuh mengenai apa sih perasaan, apa sih pikiran, apa sih maunya, bagaimana sih kita gitu ya, bisa ya kan. Kalau misalnya cuma ada satu orang yang usaha dan ada satu orang yang punya perasaan, ada satu orang yang pasti akan perasaan gue dan keinginan gue, tetapi pasangannya mungkin dia enggak gitu ya, mungkin nggak tahu ada apa, dia tuh maunya apa juga nggak jelas. Nah ini kamu mungkin ngelihat hal itu gitu ya, ngelihat hal yang mungkin rasanya kok kayak ditutupin gitu, tapi kamu ngerasa hal tersebut gitu, dan kamu lagi berusaha gimana sih caranya supaya gue bisa ngorek ini semuanya, ataupun gue bisa membuka ini semuanya sehingga gue bisa lebih tahu gitu loh, gue harus ngapain, gue harus berbuat apa, dan kita harus ngapain. Tapi kalau aku lihat di sini, mungkin pun kamu melihat orang ini pengen nggak sih sebenarnya supaya hubungan ini tuh bisa baik berjalannya, supaya hubungan ini tuh nggak terus-terusan mungkin menyakiti satu pihak ataupun kedua belah pihak ya. Ini kan kayak pisau bermata dua gitu ya kalau di dalam hubungan
juga begitu gitu ya. Kamu pun apa sih masalahnya nih orang gitu loh. Mungkin gua ada kesalahan tapi gue nggak tahu di mana. Mungkin gua nggak sadar ataupun gua nggak ngeh kalau itu menyakiti dia ataupun mungkin ini bikin dia ilfeel dan lain sebagainya. Nah, yang aku lihat itu seperti itu. Page of Swords dan The High Priestess dalam keadaan terbalik ya dua-duanya. Iya, ini ada sesuatu yang disembunyikan, tidak dikatakan dengan jujur, tetapi ini bisa jadi orang yang tidak mau bicara. Tidak mau terbuka, tidak mau bicara. Sehingga yang pastinya membuat orang yang berhubungan dan punya maksud yang baik ataupun punya maksud, kalau misalnya kamu nih hubungan, bukan misalnya, ini kamu hubungan sama orang gitu ya. Satu pengen maju, yang satu nggak tahu, nggak jelas. Yang satu pengen berkomunikasi, yang satu nggak jelas. Dan mereka mungkin punya kecenderungan, ya nutup aja gitu loh. Sedangkan yang ini pengen masuk. Kan jadi susah. Yang ini pengen, yang ini tahu bahwa kita tuh harus ngomong, kita tuh harus obrolin. Apapun itu kita harus ngobrolin supaya ini nggak hancur. Kamunya udah usaha, yang ini tidak mau bicara. Yang ini tidak mau terbuka, yang ini mungkin tidak mau jujur. Sehingga jadi membuat frustasi, bikin stres gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu ya kadang-kadang mungkin merekanya ya diem aja. Kecuali hal-hal yang mereka pengen omongin ataupun mereka lagi butuh gitu ya. Mereka diem aja. Dan buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang suka silent treatment. Remember ya, silent treatment itu one of abusive things yang secara emotionally ya. Seperti satu bentuk untuk mempanis seseorang. Dan ini termasuk juga ya kalau kamu banyak lihat mengenai hal ini, mengenai silent treatment, itu termasuk ini kayak salah satu bentuk bulian di dalam satu hubungan. Karena apa? Membuat satu orang ini jadi mempunyai ketidaktenangan, mempunyai tekanan gitu ya, ketidaktahuan apa yang harus diperbuat, apa salahnya dia dan lain sebagainya. Dan itu ya supaya membuat dia tuh rasanya tidak enak gitu buat sebagian dari kamu. Tapi kalau yang aku lihat lebih kepada you don't know how gitu loh. Kamu tidak tahu bagaimana sih cara menghadapi orang ini, sedangkan aku ingin berusaha. Aku mau terbuka, aku ingin berusaha, tetapi mereka ini tidak begitu sebaliknya. Dan ini yang membuat kalian mungkin menemukan jalan buntu ya. Coba kita lihat lagi. The Lovers dalam keadaan tegak, Eight of Cups dalam keadaan terbalik. The Lover ini mengenai option ya. Mengenai option juga bisa. Mungkin seseorang punya option lain. Buat sebagian dari kamu, ya kamu ingin hubungan ini bisa harmonis. Cuman bisa jadi ini ada sangkutannya kurasa deh dengan si singlenya. Ini adalah orang yang datang pergi. Dengan adanya Eight of Cups, dia yang pergi, dia datang. Tetapi ya dia seakan-akan membuat orang yang bersama dia menjadi pilihan aja. Mungkin serep bahkan kasarnya gitu ya. Saat dia butuh dia datang, saat dia mau dia datang, saat dia udah nggak butuh atau dia lagi nggak pengen ya dia cabut gitu ya. Dan yang pasti yang tidak mengenakan untuk satu pihak di saat dia harus menjadi orang yang dijadikan option ini gitu. Three of Cups, iya ini ada orang lain. Knight of Wands. Dan buat beberapa dari kamu, salah satu orang ini
lebih mementingkan, kayak selalu menomorduakan hubungan ataupun pasangannya. Dia lebih mungkin mengutamakan orang lain gitu ya, ataupun uh, teman-temannya, ataupun kehidupan sosialnya, ataupun senang-senangnya dan lain sebagainya. Knight of Wands ya, orang yang masih ingin berpetualang, masih tidak bisa yang namanya ada di dalam satu ikatan ya. Itu buat dia merasa satu hal yang mengikat, mengunci, mengontrol, mengendalikan dia, dan dia nggak suka. Dia masih seperti kuda di dalam kartu ini, masih ingin bebas, masih ingin wild and free gitu loh, masih nggak bisa lah yang namanya untuk menetap, tinggal di sana, berlabuh dan lain sebagainya. Dia tuh masih mencintai yang namanya kebebasan. Termasuk juga kebebasan dalam hal-hal lain. Kadang-kadang kita di dalam hubungan bisa saling membebaskan dengan saling kepercayaan. Cuman masalahnya banyak orang yang sudah mendapatkan kebebasan tetapi tidak bisa menjaga kepercayaan. Dan bahkan menyalahgunakan kepercayaan itu untuk kebutuhan dia, untuk kebahagiaan dia, untuk kesenangan dia sendiri, tanpa menghormati si komitmen ini, tanpa menghormati orang yang bersama dia. Di dalam segala hal itu pasti ada yang namanya konsekuensi. Kalau yang pengen namanya hubungan, pastinya pun walaupun kita punya kebebasan dalam dalam diri dan hidup kita, tetap yang namanya konsekuensinya gue sudah memilih untuk berpasangan dengan orang ini, gue juga harus menghormati dia, menghormati hubungan gue. Dan walaupun gue misalnya temenan ataupun gue hangout sama siapa gitu ya, tetapi gue tahu bahwa gue ini punya pasangan gitu ya, ataupun gue ini ada di dalam satu komitmen. Nah, orang ini tidak. Kalau yang aku lihat, dia banyak sekali menyalahgunakan hal tersebut. Dia datang di saat dia mau, tapi orangnya bosenan. Kalau yang aku lihat di sini orangnya bosenan. Karena dia masih pengen mengeksplor gitu ya, dan dia belum siap untuk secara dia belum siap untuk stay gitu ya, belum siap ataupun belum mau. Nah, orang yang seperti ini akan susah. Mau dipaksa kayak apa, mau disogok kayak apa gitu ya, ya paling cuman sebentar. Nah, ini saat dia lagi senang, saat dia lagi pengen, nah itu dia datang. Nih, Eight of Cup, dia datang. Tapi ya seperti ini tuh kayak tempat transitnya. Nah, ini yang harus kamu juga tanyakan sama diri kamu. Mau tidak dijadikan tempat transit? Kalau memang mau dan berlapang dada dengan sikapnya, karena kalau yang aku lihat di sini keinginan untuk tinggal tetap tidak ada, belum ada. Dan kita mau mengubah sebagaimanapun ya akan sulit. Kita mau mengubah, kamu jangan dekat sama ini, kamu jangan bergaul sama ini, nggak bisa. Ini orang maunya mau sendiri. Ini orang mengikuti hawa nafsunya. Ini orang mengikuti keinginan dan emosinya gitu loh. Dan tidak ada yang bisa menahan itu. Dan kalau misalnya ada yang menahan itu, ya dia cabut, dia nggak mau ngomong, dia dingin, dia diam gitu loh. Kembali lagi, pasangannya kalau memang tidak bisa, dia pun harus segera mengambil keputusan dan sikap, harus tegas dengan situasi ini. Kalau tidak mau jadi option, kamu pun harus tegas. Kalau tidak mau jadi tempat transit, kamu pun harus tegas. Karena selama tidak ada ketegasan, ya dianya pun akan seenak jidatnya gitu. Gitu. Ya. Begitu. Di sini aku lihat orangnya berubah-berubah ya, tidak stabil secara emosi, dia bahkan tidak tahu maunya apa, mau kemana, mau ngapain. Jangankan dengan hubungannya, dengan dia maunya apa, hatinya mau kemana,
itu pun dia masih ya sebentar iya sebentar enggak dengan on off ini pun sudah kelihatan gitu loh bahwa orangnya labil gitu ya. Aku lihat ada energinya Libra, Gemini, Pisces, Virgo, Aries, Aquarius. Punya pikiran sendiri. Dan kadang-kadang nggak bisa di-reach gitu loh. Pikirannya dia tuh kayak kamu tuh susah masuk ke dalam nalarnya dia. Cancer. Itu yang aku lihat jelas ya, tapi mereka tidak harus jadi zodiak ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.